Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimullah, marilah kita hantarkan dengan zikir Asmaul Husna terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kajian kita dalam kajian Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqin, Ya Hasim, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhi, Ya Mumid, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid,
يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نافي يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam kajian Asmaul Husna untuk mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama indahnya, lewat nama-nama agungnya, di mana hari ini kita sampai pembahasan Asma Allah urutan yang ke-17, yaitu Al-Wahhab Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha memberi apa saja kepada makhluknya. Al-Wahib itu memberi. Kalau Al-Wahhab sangat banyak pemberiannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan, bahkan sebelum diminta sekalipun Allah sudah melimpahkan karunia kepada hambanya. Dan pemberian Allah itu pemberian yang berkesinambungan, bukan dikasih setelah itu berhenti, tidak. Pemberian Allah itu terus berkesinambungan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Al-Wahhab adalah salah satu asma Allah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada para hambanya bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang maha pemberi atas segala sesuatu. Kita ini lahir ke dunia bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya kita dilahirkan. Dan pada saat kita lahir pun kita tidak pernah kita berpesan, ya Allah kalau nanti saya lahir berikan ya Allah penglihatan yang sempurna. Ya Allah berikanlah kami ya Allah pendengaran yang sempurna. Berikan kepada kami ya Allah, dan segala macam segala rupa yang kita bawa pada saat lahir. Bahkan kita pun tidak pernah memintanya, tapi Allah melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan bagi manusia. Ini adalah bagian dari Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, maka rasanya kita ini akan semakin tenang, semakin nyaman. Bahkan ya, Allah itu begitu murahnya.
memberikan kepada semua makhluknya, mau beriman mau tidak beriman, semuanya boleh menghirup udara yang segar, karena memang Allah itu Maha Pemberi. Suatu hari seorang rasul, seorang nabi, bahkan orang ini termasuk oleh Allah disebut Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam suatu hari memang oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat mukasyafah dalam hidupnya, sehingga nampak sekali begitu manusia yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang ahli maksiat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam memandang bahwa ini menjijikkan sekali. Karena itu ya Allah, sudah matikan saja. Terus melihat lagi, diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang ahli maksiat. Tidak semestinya manusia yang sudah diberikan limpahan karunia dari Allah masih juga tidak mau beribadah. Tidak sepantasnya ada manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, ini nggak pantas hidup ini. Jadi setiap kali melihat ada yang nggak bersyukur, udah matikan saja ya Allah, nggak pantas dia. Pantasnya manusia itu ya bersyukur. Melihat yang tidak beribadah, wah ini nggak pantas hidup ini ya Allah, matikan saja. Melihat yang maksiat, udah matikan saja ya Allah. Lama-lama Allah ingatkan, hei Ibrahim alaihissalam, berhentilah untuk meminta itu. Karena memang Allah sudah berjanji bahwa apa yang akan dimintakan Allah akan kabulkan. Nah, karena kalau engkau tidak berhenti meminta itu, maka kamu nanti nggak punya teman. Kamu akan tinggal sendiri. Kenapa? Manusia itu memang ada saja yang salah, yang keliru, yang khilaf, itu memang ada saja. Maka akhirnya pada suatu kali yang lain, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nah, jadi ada kegundahan dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, saya ini punya anak semata wayang aja kok engkau suruh nyembelih ya Allah. Saya sayang banget sama dia ya Allah. Saya betul-betul cinta kepada dia ya Allah. Dalam hatinya itu berbisik semacam itu. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hei, kamu baru merasakan ya, satu saja anakmu aku minta untuk disembelih, kamu sudah keberatan. Sementara kemarin engkau minta kepadaku untuk setiap kali engkau melihat makhlukku yang tidak berkenan, engkau yang tidak berkenan dalam hatimu, engkau minta supaya dimatikan. Lihat lagi yang tidak berkenan, engkau minta lagi dimatikan. Kamu tidak tahu bahwa itu ciptaanku. Keadaan seseorang itu pasti ada pelajaran di balik kejadian-kejadian yang dialami, yang engkau lihat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam baru menyadari, iya ya, Masya Allah, Allah yang menciptakan. Dikira Allah menciptakan itu begitu gampangnya saja, begitu mudahnya saja kamu minta dimatikan. Maka saat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian menyadari betul, ya, Allah itu yang memberikan segalanya. Sekalipun mereka tidak beriman, kan kamu tidak tahu kalau besok Allah kasih hidayah kemudian beriman. Saat ini bisa jadi mereka sedang maksiat, tapi bisa jadi lusa dia sudah menjadi orang yang bertobat. Kamu tidak tahu apa yang terjadi, karena semua yang terjadi karena tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala dicerminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan oleh Allah dengan penjelasannya bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim.
Maka sifat kasih sayang Allah itu dengan ditampilkan ketika kita membahas tentang sifat Ar-Rahman Allah, maka Allah, kasih sayang Allah itu meliputi kepada seluruh makhluknya. Makanya dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak beriman enak-enak saja gitu menikmati ciptaan Allah, udara yang segar, rezeki yang melimpah, bahkan segala sesuatu ciptaan Allah itu dinikmati dengan sangat leluasanya. Kok Allah membiarkan saja ya? Itu menurut pandangan kita. Tapi dalam pandangan Allah kan tidak demikian. Maka kita dalam berfikir itu sampai Rasulullah SAW mengingatkan takhallaqu min akhlaqillah. Cobalah engkau berbuat itu dengan kacamata Allah. Allah itu begitu Al-Wahhab, Maha Pemberi, dan pemberian Allah itu kepada siapa saja makhluknya. Maka seringkali kita ini juga diberikan satu gambaran betapa kita juga merasakan bagaimana kemurahan itu dilimpahkan kepada hambanya. Ketika kita punya anak kecil, ketika kita punya bayi, maka Allah limpahkan Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya, kepada anak kita, kepada bayi kita, dia tidak berbuat apa-apa, bahkan malah bisa jadi perbuatan atau perilaku yang dilakukan itu malah membuat kesel kita, tapi tetap saja kita lakukan, kita nina bubukkan, mau tidur kita usap-usap, dia menangis merengek kita ambilkan makan minum atau apa yang disukainya kepada bayi kita supaya dia senang hatinya. Itu adalah adalah bagian limpahan sifat Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita tuh bisa merasakan, iya ya, padahal anak kita, anak bayi kita kan belum berjasa apa-apa terhadap kita, tidak pernah membantu pekerjaan kita, tapi kita akan melakukan apa saja. Karena apa? Itu limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kisah juga yang menarik. Nabiullah Musa alaihissalam melihat dalam kitab Tauratnya dijelaskan di suatu umat di dalam rongga dadanya terdapat lampu yang menyala. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mempertanyakan, ya Allah, ini siapa ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bahwa Nabiullah Musa alaihissalam adalah mendapatkan gelar Kalimullah, Nabi yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Maka Nabi Musa langsung bertanya, ini siapa ini? Ya Allah, karena yang aku perhatikan ini umatku nggak ada yang semacam ini. Kok ini ada umat yang engkau jelaskan nanti akan datang satu umat yang di dalam hatinya, di dalam rongga dadanya terdapat lampu yang menyala, yang menyinari dalam dirinya. Maka Allah menjawab, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu dalam hadis qudsi sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa wahai umat Muhammad, aku telah anugerahkan kepadamu dengan pemberian-pemberian sebelum kamu minta. Aku telah ampuni sebelum engkau memohon ampun bahkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah pemberian Allah, begitulah Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang kita tidak minta saja, karena Allah itu Maha Pemurah, maka kita sudah diberikan. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini kalau semua harus bergantung kepada pemberian Allah, bergantung kepada permintaan kita? Maka bisa jadi kita akan sibuk, waktu hanya habis untuk meminta saja. Ya Allah, berikan tanganku ini bisa bergerak, jari jemariku ini semuanya ya Allah ini bisa ditekuk, bisa bergerak dan semuanya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima.
Jempolku ini ya Allah bisa bergerak terus, satu lagi, terus satu lagi, terus kita bisa menggenggam ya Allah, dan ini bisa nekuk ini ya Allah, dan ini bisa diangkat ya Allah, ini bisa begini. Kita karena kehabisan waktu hanya untuk meminta saja. Begitu kita berhenti meminta, sudah berhenti lagi. Habislah waktu kita. Karena itu dengan mengenal Allah, Masya Allah, Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi. Dan bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala, seringkali Allah itu memberikan ampunan sebelum engkau minta ampun. Allah memaafkan sebelum engkau minta ampun. Maka sering saya sampaikan bahwa mana duluan taubat dengan ampunan. Kalau dalam kacamata awam katanya mengatakan bahwa ya taubat dulu baru ampunan. Padahal seorang yang bertobat itu karena dilimpahi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah itu mendahului taubat seseorang. Ampunan Allah mendahului istighfar seseorang. Sehingga ketika seseorang tergerak untuk beristighfar, astaghfirullahaladzim, yakin itu Allah sudah ampuni. Begitu astaghfirullahaladzim, maka yakin bahwa Allah itu karena sudah melimpahkan ampunan kepada seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka As-Sibli, seorang salafus solihin, orang soleh, bertanya kepada temannya, yaitu Abi Ali Ats-Tsaqafi. Dia bertanya kepada temannya itu, sahabatku, apa nama-nama Allah yang sering kau ucapkan sehingga aku lihat kau tampak begitu ya bergembira, engkau selalu tampak begitu bahagia. Maka dia mengatakan, Abi Ali Ats-Tsaqafi itu mengatakan, ya, saya selalu mendawamkan mengucapkan Al-Wahhab. Maka Asy-Syibli mengatakan, pantas saja kalau apa yang ada dalam kehidupanmu itu semuanya serba melimpah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau tutup hati kami ya Allah setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, limpahkan kepada kami rahmat ya Allah, karena engkau adalah antal wahhab, engkau adalah maha pemberi. Jadi karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di dalam surat Ad-Dariyat Allah ingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka dalam dirimu cobalah engkau amati bagaimana Al-Wahhabnya Allah melimpah kepadamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan Al-Wahhabnya? Mulai dari sampai kepala, mulai dari kepala sampai ke mata kaki. Ini adalah tampilan Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatan lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan coba di dalam bumi itu Allah tunjukkan ada tanda-tanda keagungan
Bagi orang-orang yang yakin bahwa Allah itu Al-Wahhab, Allah itu Maha Pemberi. Coba di bumi ini yang sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung begitu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Enggak habis-habisnya. Ya, segala macam tanaman tumbuh dari bumi. Segala macam buah-buahan tumbuh dari bumi. Segala apa yang dibutuhkan oleh manusia disiapkan oleh Allah dari ada di dalam bumi. Dan bahkan kandungan bumi itu sendiri itu semuanya diperlukan bagi manusia. Maka dengan kita memahami Al-Wahhabnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin menyadari betapa kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat kita memahami asma Allah yang ke-17 yaitu Al-Wahhab, kita bisa semakin yakin, semakin nyaman, semakin tenang dalam menghadapi hari-hari ke depan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini, aduh nanti gimana ya, ke depan ini gimana ya, hari esok gimana ya, gitu. Memikirkan dirinya sendiri, masa depan dirinya aja sudah bingung. Apalagi memikirkan nanti anak-anak gimana ya, nanti gimana cucuku gimana ya. Lah itu semuanya urusan Allah, tapi dia mencoba mau mengurus, ya tambah ruwet. Gitu. Bahkan urusan kita saja, ya. Untuk melihat diri kita saja, itu ada bagian yang itu memang untuk hari depan, itu juga urusan Allah. Waduh nanti kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, itu udah malah tambah ruwet. Mestinya iya ya, Allah itu Al-Wahhab, Allah itu murah, yakin. Dengan begitu maka akan semakin tenang, semakin nyaman hidup ini, bahwa kalau hayat masih ada, itu berarti memang rizki Allah masih ada bagian untuk kita. Karena kata Rasulullah, seorang itu datang ajalnya itu karena memang jatah bagi dirinya sudah habis. Itu artinya mafhum mukhalafahnya, berarti kalau kita masih hidup itu berarti memang masih ada jatah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita risaukan. Maka akhirnya hidup ini terasa tenang, nyaman, tentram. Karena apa? Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sekalian adalah sebaik-baik dalam ciptaan, sebaik-baik rupanya, sebaik-baik rupawan yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat mimbar yang singkat ini kita mengenal Allah Al-Wahhab Jalla Jalaluh. Sungguh bahwa Allah itu Maha Pemurah. Karena itu, karena Allah Maha Pemurah, ya pasti Allah sudah akan memberikan bagian kepada kita, bagian keluarga kita, bagian anak kita, bahkan bagian cucu kita, bahkan seterusnya gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu merisaukan bahwa wah kita harus menyiapkan semuanya nih untuk anak, untuk cucu, sampai kalau bisa 7 turunan disiapkan. Ya, dia pikir dia yang akan mengatur semuanya. Padahal bagi manusia itu sangat mudah bagi Allah untuk merekayasa. Sudah dikumpulkan sekian banyak, tapi ternyata tertimbun oleh satu bencana, habislah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, biar kita urus apa urusan kita dan kita serahkan urusan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.